Sifat asli terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Ferdy Sambo dibocorkan mantan anak buahnya, Arianto, Selasa, 22 November 2022. Aib Ferdy Sambo dibuka di hadapan banyak orang, tanpa rasa takut, mantan anak buah bocorkan hal ini menurut mantan anak buah Arianto, sang terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo memiliki sifat yang temperamen, mudah sekali marah. Terlebih, kata dia, saat sedang menghadapi masalah. Menurut Arianto, salah satu yang sering dilakukan sang terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo adalah ia selalu memarahi para anak buahnya yang pekerjaannya tidak selesai. Adapun kesaksian Arianto tentang sifat temperamen Ferdy Sambo itu dia ungkapkan di sidang perkara obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel, Kamis, 10 November 2022. Sifat temperamen dan mudah marah Ferdy Sambo itu terungkap saat muncul pertanyaan kuasa hukum Irfan Widianto yang menanyakan bagaimana sejauh ini Arianto mengenal atasannya itu. Adapun Arianto, dikenal sudah cukup lama bekerja dengan Ferdy Sambo, yakni selama 6 tahun. Kalau ada masalah yang tidak sesuai, pasti dimarahi, kata Arianto. Temperamental berarti Pak Ferdy Sambo, tanya kuasa hukum. Iya, jawab Arianto. Kemunculan saksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Adzan Romer di persidangan terdakwa Ferdy Sambo menghadirkan beberapa keterangan baru soal kronologi pembunuhan ajudan favorit Putri Chandrawati itu, Kamis, 10 November 2022. Sebelumnya, Adzan Romer sang mantan ajudan Ferdy Sambo itu belak-belakan mengaku takut pada mantan atasannya itu dengan berbagai macam alasan. Terkini, Adzan Romer menyebut bahwa ketika Brigadir J tewas dihabisi, justru Ferdy Sambo langsung memasang badan, melindungi pelaku, yaitu Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae. Adapun Adzan Romer mengatakan, keinginan Ferdy Sambo untuk melindungi Baradae itu dikatakan ketika para ajudan dikumpulkan setelah Brigadir J tewas. Ketua Majelis Hakim, Wahyu Iman Santosa, bertanya kepada Adzan Romer terkait apa yang disampaikan oleh Ferdy Sambo ketika mengumpulkan ajudannya tersebut. Bagaimana kalau ini terjadi pada anak, istri, atau keluarga kalian, kata Adzan Romer, menirukan perkataan Ferdy Sambo, pada sidang yang digelar di PN Jakarta Selatan, Selasa, 8 November 2022. Setelah peristiwa tersebut, Adzan Romer juga menyebut jika Ferdy Sambo berani mempertaruhkan jabatan demi membela Baradae, Richard, Baradae, kamu akan saya bela walaupun pangkat dan jabatan taruhannya, kata Adzan Romer, menirukan perkataan Ferdy Sambo pasca peristiwa pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya, mantan ajudan Ferdy Sambo ini juga pernah bicara secara belak-belakan bahwa dirinya kerap bergonta-ganti jawaban ketika diminta bersaksi. Adzan Romer menyebut bahwa keterangannya yang berubah-ubah selama ini karena takut pada Ferdy Sambo. Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Tanya Jaksa Penuntut Umum, JPU, kepada Ferdy Sambo dilansir dari kanal YouTube TV One. Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, terang Adzan Romer yang sempat menjabat sebagai ajudan Ferdy Sambo tersebut. Jaksa Penuntut Umum terus mencecar kepada siapa Adzan Romer takut untuk memberikan kejujuran. Iya Pak. Takut sama Bapak, Pak, jawab Adzan Romer sembari menunduk ke bawah. Bapak siapa? Tanya Jaksa Penuntut Umum kemudian. Pak Sambo, Pak, ujar Adzan Romer. Adzan Romer selain memberikan keterangan takut pada Brigadir J ternyata juga pernah membuat keterangan lain. Dirinya yang dihadirkan dalam sidang perkara pembunuhan Brigadir J atas terdakwa Richard Eliezer atau Baradae menyebutkan tentang kronologi pasca pembunuhan Brigadir J. Adapun Adzan Romer mengatakan Ferdy Sambo keluar rumah dinasnya, Duren 3, Jakarta Selatan, yang membuat peristiwa pasca kejadian berujung menegangkan. Pak FS menyikut saya setelah saya masuk mendengar suara tembakan dari luar rumah, kata Adzan Romer di PN Jaksel. Romer tidak mengungkap secara jelas kapan Brigadir Yosua mengarahkan senjata ke foto Sambo. Ia hanya menyebut, peristiwa itu terjadi ketika dia tengah berada di sebuah posko bersama Barada Sadam. Saat itu, saya berada di posko bersama Sadam.
Kemudian, almarhum Yosua main ke posko dan ngobrol-ngobrol. Saya sama Sadam sedang membersihkan senjata dan almarhum Yosua langsung mencoba senjatanya, ungkap Romer. Setelah itu dikokang senjatanya sama almarhum dan dilepas itu magasinnya. Kemudian dia, Brigadir Yosua, mengarahkan senjata ke arah foto Bapak Ferdi Sambo, sambungnya. Melihat tindakan Yosua yang mengarahkan senjata, kemudian Romer menegur. Ia meminta agar Yosua tidak main-main dengan senjata. Adik jangan main-main senjata itu ada isinya, kata Romer yang menirukan nasihatnya itu.